Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, itu kalau nggak salah 20 Mei ya, sebuah pertemuan yang cukup menggemparkan. Apa ceritanya sih sebenarnya lengkapnya, Mas? Aduh, males lah kalau cerita lengkap. Intinya beliau sebagai menteri berkunjung ke kota Solo. Tujuannya sebenarnya bukan Solo, tapi Pacitan. Terus ya kita ajak makan lah. Kok bisa ada relawan, pengumpulan relawan gitu, Mas? Orang sekaliber Pak Prabowo itu kemana-mana pasti diikuti banyak orang. Entah itu caleg, entah itu orang-orang dari struktur partai, entah itu relawan. Ke semua tempat pasti diikuti. Ya saya janjiannya hanya dengan Pak Menteri saja, tapi habis itu ada relawan-relawan, nah itu di luar kendali saya. Itu kan relawan, banyak relawannya Mas Gibran. Iya, memang. Dan saya juga sudah berkali-kali menjelaskan. Saya jelaskan juga ke internal partai, ke Pak Sekjen, Pak, ini mohon maaf, dukungannya terbagi dua. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Tapi sekali lagi Pak Sekjen, yang ke Pak Ganjar lebih banyak, tenang saja. Tuh. Dan waktu malam itu setelah pertemuan itu kan cukup gempar tuh, Iya. Mas Gibran. Kita sempat WA-WAan loh. Dan dan di luar juga kemudian merasa bahwa wah ini dia nih. Itu termasuk manuver awal yang cukup mencemaskan, termasuk mengejutkan dan mengecewakan. Dipanggil ke DPP itu inisiatif Mas Gibran atau Pak Sekjen? Ya, saya memang dipanggil. Oh, memang dipanggil gitu, Iya. untuk menjelaskan. Iya. Tadi Mas Gibran mengatakan memang relawan Mas Gibran, namanya Pak Bolone? Masih. Bolone Mase, artinya apa tuh Mas? Ya temennya Mas gitu. Temennya Mas yang refernya ke Mas Gibran gitu. Itu Mas yang bikinin namanya? Enggak. Yang namanya relawan kan bisa muncul sendiri, inisiatif sendiri. Jadi Bolone Mas itu kebagi dua memang. Ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang mendukung enggak, yang itu Pak memang Prabowo. ke Pak Prabowo. Oh, itu memang ke Pak Prabowo. Sekali lagi saya jelaskan ke Pak Sekjen kemarin, ke Pak Ganjar juga, Pak, kalau saya diperintah mengumpulkan relawan yang sudah pasti mengarah ke Pak Ganjar bisa lebih ramai lagi. Nah itu. Itu hanya sebagian kecil saja. Waktu itu ketika Mas Gibran ke DPP itu kan banyak sekali kemudian statement-statement yang mengatakan kira-kira garis besarnya satu ini jangan manuver, hati-hati juga termasuk nasihat Bu Mega, hati-hati dengan manuver politik, hati-hati dengan dansa politik. Gimana Mas Gibran menerima itu? Ya sekali lagi masukan-masukan, evaluasi itu kami tampung semua. Dan sekali lagi tidak ada yang namanya manuver dari saya. Saya hanya menemani makan malam, itu aja. Karena politik itu kan impresi ya Mas? Iya. Persepsi. Iya. Jadi makanya jangan dipersepsikan yang salah. Bagaimana kita bisa mengontrol persepsi orang ketika faktanya peristiwa itu kan ada? Iya, tapi bukan berarti terus saya mengarah ke sana. Kalau saya mengarah ke sana kan itu tadi loh, saya nggak akan misalnya berangkat ke Bogor, saya tidak akan menggunakan baju garis-garis. Itu loh. Mas Gibran, kata saya tadi mengatakan karena ini awal betul relawan Mas Gibran
berkumpul di tempat berkumpul di tempatnya Mas Gibran dan kemudian ada seruan mendukung Pak Prabowo. Ini yang kemudian cikal bakal ada perasaan yang dilukai. Yang kemudian di situ hostnya atau tuan rumahnya adalah Mas Gibran. Bagaimana mengobati rasa luka ini, Mas? Atau Siapa yang dilukai? banyak kader PDI Perjuangan. Tapi Senior-senior yang secara terbuka juga mengatakan hal ini pada Tapi Mas sekali lagi kan sudah saya jelaskan. Tadi juga saya sudah statement. Dari A sampai Z sudah saya jelaskan semua. Saya menemani beliau kapasitasnya sebagai apa? Pak Prabowo itu sebagai menteri. Itu aja. Saya kepala daerah. Ada menteri datang ke wilayah saya. Terus nggak saya temani. Hanya karena beliau ini capres. Kan tidak etis. Nah, itu. Soalnya memang ada teriakan mendukung Ya sebagai ketika yel-yel, deklarasi dukungan kan saya minggir. Dan ketika makan kan saya tidak jadi satu dengan relawan yang lain, hanya berdua saja. Itu. Mas Gibran. Nah, Dalam banyak survei, Pak Ganjar ini justru turun loh di Jawa Tengah. Tidakkah ini juga kontribusi Mas Gibran yang bermanuver dengan relawannya atau kontribusi relawan Bolone Mas yang pindah? ini dukungan? survei mana nih? Kalau setahu saya Jawa Tengah nggak turun. Jawa Tengah loh ya. Setahu saya masih oke. Tapi tidak naik, tidak ada tren kenaikan. Ya ntar kalau kampanye kita genjot lagi. Masih banyak waktu. Jadi mau kampanye buat Mas Ganjar nih? Kalau ada arahan, saya ditunjuk sebagai ini itu, saya siap. Itu loh Mbak jawaban saya dari tadi. Saya kan nggak pernah, oh mohon maaf ini saya udah dukung yang lain. Kan nggak pernah gitu saya. Atau saya diperintah terus nggak berangkat, pasti berangkat. Jadi kalau Mas Gibran yang kampanye yakin bisa naik elektabilitasnya untuk Mas Ganjar? Ya itu saya kembalikan lagi ke capresnya. Ini kan tergantung capresnya, bukan saya. Saya ini orang baru, pendukungnya juga dikit. Kok banyak lah dukungannya, udah banyak. punya rel. Iya sih, banyak sih. Enggak, intinya semuanya bukan tergantung saya, tergantung capresnya sendiri itu. Enggak, ini mesin belum panas semua lah, tenang aja. Soalnya kalau ada pertanyaan misalnya salah satu kontribusi memecah suara calon presiden Ganjar Pranowo di kandang banteng, itu kemudian ada impresi atau kemudian ada nunjuk Mas Gibran kontribusi melemahkan suara Mas Ganjar di kandang banteng. Enggak, saya enggak berusaha melemahkan atau apapun itu. Saya kan nggak pernah menyerang beliau atau menjelek-jelekan beliau. Enggak mungkin. Ya makanya. Nggak mungkin jangan ada sampai melakukan ada itu. persepsi seperti itu, enggak. Beliau pimpinan saya, senior saya. Mas Gibran kemarin akhirnya udah damai sama Pak Panda yang mengatakan Anda dibilang apa sama Pak Panda? Ya nggak tahu apa ya. Udah damai udah. Nah, emangnya berantem? Kan Kok dibilang- damai? Ya, Saya nggak karena- pernah berantem. Enggak, Anda nggak pernah berantem. Iya. Tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan. Ya biasalah ya. Namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukan, evaluasi dari senior-senior. Sebenarnya tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya. Misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu karena Menikmati? Iyalah, di Enggak. politik itu ada semakin dihina semakin elektabilitasnya naik. Oh ya? Emangnya naik? Naik sebagai nama calon wakil presiden. Enggak lah. Iya. Enggak, sebelum dihina juga udah naik kok. Iya. Enggak. Enggak, intinya apa? Saya banyak berguru dengan beliau. Saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Citarup kemarin. Langsung sungkem. Pak Panda, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Ya itulah. Beliau ngasih banyak masukan. Ngasih buku juga tebel banget. Gitu. Beliau orang baik. Ini stylenya Mas Gibran saya lihat dari. Style apa? Iya style. Jadi kalau dihina lalu dibalas dengan menunduk dan sungkem dengan cium tangan. Itu new style sih dari seorang Gibran Rakabuming. Namanya apa? Anak kecil ya pasti seperti itu ke orang tuanya. Apapun itu beliau senior saya.
pasti saya sungkem. Ya, itu Dan saya nggak ada tendensi apa-apa. itu gesture yang baik sih. Itu sebuah perilaku yang Saya baik. mengakui kesalahan saya dan ini. Emang salah apa Mas Gibran? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dikatain. Ya tapi intinya saya terima semua masukan beliau. Ya tapi ada tapinya. Nah ini kan yang nonton anak-anak muda semua nih. Ini bukan milenial ini Gen Z semua nih. Ya saya cuma takut. Ya, jangan sampai diksi-diksi seperti itu nanti membuat ya anak-anak muda seperti ini jadi antipati ke partai. Saya cuma takut itu aja. Ngeles apa jujur? Mas Gibran, Tapi intinya saya respect ke beliau senior. Ilmunya luar biasa. Mas Gibran, saya rasa ini sebuah statement yang bagus sekali loh. Bagus, karena apa? Ini sebuah statement bagaimana para senior, dengan seluruh hormat kita pada para senior, para politisi senior, itu juga penting untuk memilih diksi. Apalagi ketika itu tentang anak muda, jangan sampai kemudian itu membuat anak muda jadi antipati pada partai politik. Iya. Kita kan lagi gencar-gencarnya juga Mbak, biar anak-anak muda yang mungkin masih SMA, pertama kalinya nyoblos besok tahun depan, jangan sampai apatis, jangan sampai golput, itu aja. Ya ini kan pasar saya semua ini. Ya jangan sampai mereka jadi, loh kok gitu ya sama anak muda, nah, kita jadi gimana gitu. CEO siapapun itu banyak kok sekarang yang umur 20, umur 30, lebih muda dari saya banyak. Dan mereka performnya oke juga. Tapi intinya saya banyak belajar dari beliau ya. Mas Gibran termasuk memberikan masukan itu enggak? Bahwa ya mohon dengan hormat yang senior-senior ini juga ketika menegur. Oh enggak, saya enggak. Saya hanya kalau diberi evaluasi ya saya jadi pendengar saja. Saya enggak berani membantah atau menyanggah. Enggak. Ilmu saya masih dikit Mbak, itu aja. Dan kalau saya memang ini udah stylemu lah, merendah terus. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Gitu loh. Seorang Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya gitu kan. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau Punya. udah sekelas ini, udah di level ini harus punya. Kenapa lu? Orang nanya. Inilah. Orang nanya. Stylenya Mas Gibran kan. Pokoknya low profile dulu, rendah-rendah dulu. Tapi abis itu udah sekelas ini, emang sih. Dikat ya? Enggak. Enggak. Oke, Orang-orang Mas Gibran. bertanya-tanya. Ini menarik ya, menurut saya. Ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu, hostnya gue. Oh iya. Ini menarik ya menurut saya, karena Mas Gibran mengatakan, ya ini para politisi senior dengan rasa hormat, pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati. Saya nggak memberi nasihat ke senior loh Mbak, enggak ya. Masukan. Enggak, bukan masukan juga, ini ya, kayak curhatan pribadi aja. Oke, curhatan seorang Gibran Raka Buming Raka. Tapi menurut saya ini bisa jadi masukan. Karena apa? Karena partainya Mas Gibran ini sering sekali juga dipersepsikan sebagai partai yang sombong. Kami kembali sesaat lagi.